Ya baik, sekarang saya berada di salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Merasa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Kampung Bina Bumi. Kampung Bina Bumi ini dipimpin oleh Bapak yang bernama Bapak Sujak, yang dimana hadirnya saya di sini akan melihat secara langsung program-program yang telah direalisasikan di Kampung Bina Bumi ini. Saksikan jejak saya selengkapnya hanya di program Gantah TV. Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu kampung yang patut jadi inspirasi, namanya Kampung Bina Bumi. Kampung ini berada di Kecamatan Raksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Bisa dibilang, Kampung Bina Bumi adalah salah satu contoh kampung yang berhasil. Kenapa? Karena hampir semua program pembangunan di kampung ini berhasil direalisasikan dengan baik dan nyata terasa manfaatnya oleh masyarakat. Di balik kemajuan kampung ini, ada sosok pemimpin yang penuh dedikasi, yaitu Bapak Sujak, selaku kepala kampung. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tapi juga figur yang merakyat dan dekat dengan warganya. Pak Sujak punya visi dan misi yang besar, membangun kampung supaya makin maju, mandiri, dan sejahtera. Saya Sujak, Kepala Kampung Bina Bumi, Kecamatan Meraksa Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Dengan ini saya menyampaikan di dalam pemerintahan saya di Kampung Bina Bumi, masalah bantuan dana dari pemerintah yaitu dana desa, dan semuanya sudah saya jalankan, saya terapkan sesuai dengan voksi-voksinya. Di sini kami ada pembangunan on the track, yaitu daripada ketahanan pangan, dan juga ada untuk membantu masyarakat kami yang tidak mampu, yaitu berupa BLTDD, bantuan langsung tunai. Ya baik pemirsa, masih bersama saya. Sekarang ini saya berada di kediaman rumah Mbah Kasimin, yang dimana Mbah Kasimin adalah selaku penerima bantuan langsung tunai di Kampung Bina Bumi, Kecamatan Merasa Aji, Kabupaten Tulang Bawang. Mbah Kasimin kemarin mendapatkan bantuan langsung tunai itu jumlahnya berapa Mbah ya? Lupa saya. 900 Mbah ya? Tidak betul. 900. 900.000 rupiah itu selama berapa bulan Mbah? Ada kanggo nih. Enggak, dapat 900.000 rupiah itu dalam berapa bulan? Sebulan. 3 bulan. 3 bulan apa sebulan? 3 bulan. Oh, 3 bulan Mbak ya. 3 bulan 900.000 rupiah, jadi 1 bulannya itu 300.000 rupiah Mbak ya. Iya. Dengan adanya bantuan langsung tunai tersebut, tanggapan Mbak ini seperti apa sih? Seneng nggak? Ya senang. Seneng Mbak ya. Iya. Mbak gunain uang bantuan itu untuk apa aja nih kalau boleh saya tahu? Ya, untuk makan. Untuk beli makan, beras, beli ya. beras, terus apa lagi tuh? Ya itu makanan yang untuk kopi. Oh, ya intinya untuk belanja bumbu dapur Mbak ya. Iya. Dan harapan Mbahnya ke depannya untuk bantuan-bantuan seperti bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, gimana sih harapan Mbah ke depannya? Ya, terima kasih. Masih pengen tetap ada nggak? Ada masih pengen. Iya. Iya. Jadi Mbah ke depannya berharap agar bantuan-bantuan seperti itu tetap ada dan dilanjutkan Mbah ya. Iya. Dan Mbah tahu nggak nih siapa nama Pak Kepala Kampung kita itu? Kepala kampung. Iya. Pak Sujak. Pak Sujak.
Pak Suja itu beliau itu di mata masyarakat, di mata Mbah sosoknya seperti apa sih? Orangnya bermasyarakat nggak Mbah? Baik nggak nih? Baik, Baik ya Mbah ya. baik. Untuk bantuan-bantuan Pak Sujak itu gimana? Tepat ya pada sasaran apa enggak? Nggak tepat. Tepat pada sasaran Mbah ya. Ya, Oke, mungkin saja, makasih banyak Mbah ya. ya. Ya pemirsa, video wawancara saya ini tentang adanya bantuan langsung tunai di Kampung Bina Bumi, Kecamatan Mas Adi, Kabupaten Tulang Bawang. Saya sedikit akan menerangkan lah pengerasan jalan usaha tani yang di dananya dari 20% ketahanan pangan yang dulunya masih bisa untuk digunakan untuk pengerasan jalan ini. Ya, masyarakat termasuk yang sangat terbantu sekali waktu ada pengerasan jalan untuk usaha tani. Jadi masyarakat mudah untuk mengeluarkan hasil buminya. Yang dulunya lahan ini, jalan ini sangat buruk, berlubang, sampai sekarang bisa dikeraskan sampai batu ini. Pengerasan underlag ini seberapa meter dulu? 134. Iya, 100. Iya, itu. Dengan menggunakan dana 20% ketahanan pangan. Harapannya untuk jalan ini ya, supaya masyarakat bisa memelihara jalan ini, karena ini sudah dibangun oleh pemerintah untuk bisa menjaganya bersama-sama. Seperti itu harapan kita sebagai aparatur kampung. Terima kasih. Harapan keduanya kalau dari aparat kampung untuk 20% ketahanan pangan bisa untuk pembangunan lagi lah. Jangan ini ada ini. Makanya banyak jalan-jalan yang di areal peladangan masih dalam kondisi buruk. Karena sekarang yang untuk tahun anggaran 2025 ketahanan pangan dipindahkan ke BUMDes. Iya. Untuk 20%-nya seperti itu. Jadi untuk ketahanan pangan untuk pembangunan jalan tahanan pangan atau tani tidak ada lagi sekarang tahun 2025, mulai tahun 2025. Proses penaburan 35 sebelum di coating awal. Pemirsa, sekarang saya berada di Jalan Lapen yang terletak di Kampung Bina Bumi Pak ya. Bina Bumi. Dan di samping saya sudah ada Bapak Sukamto selaku warga sekitar Pak ya. Betul. Kondisi Lapen ini sebelum dibangun seperti apa sih Pak? Pertama underlah yang udah hancur, udah rusak, tapi kami bersyukur setelah adanya pembangunan Lapen ini terbantu sekali untuk lalu lintas lancar. Yang jelas dari masyarakat terima kasih dengan adanya bantuan Lapen. Gitu. Jadi tanggapan Pak Sukamto dengan adanya pembangunan Lapen ini sangat bersyukur dan berterima kasih banget Pak ya. Betul sekali. Ini kondisinya sebelum dibangun itu emang rusak parah banget Pak? Ya mobil aja ya intinya onderlah udah berapa tahun hancur dan banyak berlubang. Jadi orang jalan itu aja naik motor susah gitu. Jadi sangat sulit bener Pak ya kalau Ya, bisa digambarin kondisinya itu. betul sekali. Dan harapan Pak Sukamto ke depannya untuk pembangunan-pembangunan yang ada di Kampung Bina Bumi ini seperti apa sih? Yang kalau bisa ya lebih ditingkatkan lagi, terutama itu jalan poros yang kami keluhkan, jalan poros, jalan induk gitu ya. Ya. Itu otomatis untuk wilayah Bina Bumi sangat diperlukan itu. Kalau jalan masuk kampung mulai dari sekarang ini udah ada kemajuan lah intinya, udah ada kemajuan bangun Lapen, onderlah yang lama udah di Lapen. Ya. Oh, jadi yang Bapak maksud ini pembangunan poros atau jalan lintas kabupaten Pak ya? Betul sekali. Yang dimana Bapak berharap kepada pemerintah terkait agar pembangunan jalan kabupaten yang berada di Kecamatan Meraksaji ini dapat diperbaiki Pak ya? Betul sekali. Agar lalu lintas untuk anak-anak sekolah ataupun warga sekitar yang ingin keluar ke unit 2 Pak tentunya ya, betul. dapat lebih mudah dan memangkas waktu. Betul sekali. Untuk dan satu lagi nih Pak,
kepala kampung kita itu sosoknya seperti apa sih Pak? Kalau sosoknya bagus, saya karena beliau itu bertemanan dengan saya bukannya dari setahun 2 tahun, dari kecil bahasanya dari Iya. bujang lah, udah tahu persis karakternya, pola pikirnya, cara kerjanya, itu bagus sekali. Untuk pembangunan dan bantuan-bantuan, sosok kepala kampung kita ini seperti apa Pak? Apakah tepat sasaran atau gimana Pak? Yang setahu saya jabat berapa tahun ini tepat sasaran, buktinya dia jabat berapa, baru 2 tahun berjalan aja ya. Contohnya lapan udah kebangun dan bangunan apalagi udah mulai disentuh dan dikerjakan gitu. Jadi sosok kepala kampung kita ini orangnya memang nah betul Pak ya? Betul, betul. Oke, mungkin itu saja. Makasih banyak Pak ya. Oke. Ya pemirsa, sekarang saya berada di lokasi perkebunan cabai rawit viral milik BUMDes Bina Sejahtera. Bina Sejahtera di Kampung Bina Bumi, Kecamatan Rasaji, Kabupaten Tulang Bawang. Dan di samping saya sudah ada Bapak siapa? Suhadi, Bapak Suhadi selaku Ketua BUMDes Pak ya. Ya, saya. Ini kalau boleh saya tahu pengurusan cabai ini sulit gak sih Pak? Lumayan rumit, Mas. Lumayan rumit, sangat rumit, bukan lumayan. Sangat rumit. Ini kayak udah merawat bayi dia. Ini udah umur berapa Pak kalau boleh saya tahu? Ini masuk ke 12 HST. 12 hari setelah tanam. Untuk cabai itu masa produksinya umur berapa hari sih Pak? Mulai berbunga dan berbuah itu 3 bulan, 90 hari lah. 3 bulan 90 hari Pak ya? Dalam 90 harian. Tanggapan Bapak tentang adanya alokasi BUMDes ini seperti apa sih Pak? Sangat-sangat bagus ya. Intinya pertama menyerap tenaga kerja di seputaran kampung, kedua kita punya wawasan dan ilmu untuk belajar bertani yang lebih maju karena pemerintah menyediakan dana. Ya. Intinya untuk kita berinovasi lah, menciptakan lapangan kerja dan berinovasi untuk bertani ke arah yang bertani modern. Ya. Ini untuk sistemnya itu seperti apa sih Pak? Sistem bagi ya? Sistem baginya kalau ini ya kita upayakan hasil dulu, kita kembalikan modal dari pemerintah, berapa nilai modalnya baru kita bagi-bagi hasilnya nanti di kemudian. Oh, jadi kita hitung-hitungan dulu Pak ya, berapa yang dikeluarkan. Ya, itu setelah pasti. Ya. Semua clear baru dibagi. Bagi rata apa gimana itu Pak? Lebih ke kita, karena itu kan DD ya. Ya. Nah, dari dana DD itu memang diperuntukkan untuk kampung, kemudian itu kan untuk bagian ketahanan pangan kan gitu, sehingga kembali ke kampung sebenarnya itu, bukan ke pemerintah pusat. Oh ya. Artinya untuk kesejahteraan kampung lagi, diberdayakan, dikembangkan, setelah berkembang kembali ke kampung dan untuk kemaslahatan kampung itu sendiri. Ini perkebunannya ada berapa Pak? Kita ada 1 hektar tapi di 2 titik. Di 2 titik Pak ya? Nah, ini 3/4, yang 1 titik di sebelah timur ada 1/4 lagi. Dana desa yang dikelola oleh pemerintah kampung benar-benar dimanfaatkan secara bijak dan transparan. Banyak pembangunan yang sudah terlaksana, mulai dari jalan usaha tani, lapen, TPT, atau talut penahan tanah, dan berbagai infrastruktur penting lainnya yang mendukung kehidupan sehari-hari warga. Tetapi bukan cuma fokus pada pembangunan fisik. Pemerintah Kampung Bina Bumi juga peduli kepada warganya yang membutuhkan. Bantuan langsung tunai atau BLT mungkin disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu sebagai bentuk perhatian dan kepedulian sosial. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah yang terkait sudah membantu kampung kami. Dan harapan kami juga kepada masyarakat supaya bisa menjaga apa-apa yang sudah dibangunkan dalam pemerintahan kami. Ada seperti onderlak, kebetulan kami juga bisa membangun lapen, ada perehapan podium, ada gorong-gorong. Itu semua berkat bantuan dana dari pemerintahan pusat. Tentunya kami menghimbau kepada warga kami untuk bisa menjaga apa-apa yang sudah dibangun, bisa saling merawat. Dan saya juga berharap kepada masyarakat kami, mudah-mudahan semuanya bisa guyup, rukun, damai, sentosa. Dan tentunya kami juga minta support
untuk masyarakat agar di dalam pemerintahan kami, kampung kami lebih maju dari sebelumnya. Maka dari itu kami juga akan menggunakan dana-dana tersebut sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan oleh pemerintah, akan saya pergunakan semaksimal mungkin karena kami juga ingin kampung kami lebih maju dari tahun yang sebelumnya. Dan ke depan mudah-mudahan kalau masih ada dana bantuan lagi dari pemerintah pusat, tentunya kami akan pergunakan semaksimal mungkin demi kampung kami lebih baik. Maka dari itu kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak-pihak terkait dari Dinas Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi, dan Dinas Pusat. Momen itu aja yang bisa saya sampaikan. Tentunya kami atas nama pemerintahan Kampung Bina Bumi mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada seluruh warga kami yang sudah menyupport di dalam pemerintahan kami. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung Bina Bumi kini terus bergerak maju. Semua pencapaian ini tentu tidak lepas dari kepemimpinan yang baik dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat.